Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat. Hanya diaduk-aduk aja, lalu dikukus. Hasil kuenya cantik banget, gembul-gembul dan menul-menul banget. Bahan utama kue ini tape singkong. Ini adalah apem tape ya teman-teman, yang teksturnya sangat lembut, empuk, dan rasanya juga enak banget. Manis, gurih berpadu jadi satu. Dan kalau udah coba, pasti bikin lagi. Kue ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan blender, tapi boleh juga menggunakan chopper. Masukkan tape singkong sebanyak 150 gram. Jangan lupa buang sumbu tengahnya, dan tape yang saya gunakan ini masih fresh serta rasanya manis. Masukkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Santan sebanyak 300 ml. Santan yang saya gunakan ini santan segar, tapi boleh kok diganti dengan santan instan. Kalau bahan-bahannya udah masuk semua ke dalam blender, selanjutnya kita blend sampai tercampur rata. Kalau bahan-bahannya udah halus dan tercampur rata semua, kita buka blendernya dan terlihat ya teman-teman, hasilnya sangat halus. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah bersih. Dan adonan tadi ini teksturnya kental ya teman-teman. Setelah adonan dipindahkan ke dalam wadah, selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru, masih aktif ya. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai tercampur dan raginya larut. Untuk ragi yang digunakan, ragi suhu ruang ya teman-teman, dan jangan pernah menyimpan ragi di dalam kulkas. Nah, ragi yang saya gunakan ini ragi instan merek Fermipan. Dan kalau udah rata, selanjutnya kita diamkan atau istirahatkan adonan ini selama 1 jam sampai adonannya mengembang dan muncul gembung-gembung. Saya tutup permukaannya menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Setelah 1 jam saya diamkan adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Buka plastik wrapnya. Nah, teman-teman bisa terlihat kan kalau adonannya udah mengembang dari semula dan muncul gelembung-gelembung. Selanjutnya akan saya aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut serta gelembung-gelembung pada adonan pecah. Setelah adonannya kita aduk rata, adonannya sudah menyusut serta gelembung-gelembungnya pecah. Dan dari adonan yang paling banyak ini akan saya ambil sedikit adonannya. Siapkan wadah bersih sebanyak 2 buah. Ini saya ambil sedikit aja ya untuk membuat motifnya. Nah, dari adonan ini kurang lebih saya ambil sebanyak 5 sendok makan. Nah, kalau udah diambil adonannya, selanjutnya kita berikan pewarna makanan. Dan untuk wadah yang pertama, saya berikan pewarna makanan berwarna coklat, lalu diaduk rata sampai tercampur. Sedangkan wadah yang kedua, saya biarkan aja original tanpa diberikan pewarna makanan apapun. Untuk adonan yang paling banyak, saya menambahkan perasapan dan supaya warna hijaunya jadi lebih cantik, saya tambahkan sedikit pewarna coklat. Nah, kalau diaduk rata dengan whisker akan kelihatan ya teman-teman, warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik serta menarik dan aromanya sedikit lebih manis. Nah, kalau udah rata, adonan ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan bolu kukus mekar. Jangan lupa ya, olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk adonannya, kita isi tidak perlu sampai penuh karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Dan ini kita lakukan semua, kita isi adonan ke semua cetakan sampai adonannya habis. Selanjutnya akan saya buat motifnya. Untuk motifnya bebas sesuai selera ya teman-teman. Kalau saya di sini, saya buat seperti garis melengkung berselang-seling, coklat putih, coklat putih. Dan untuk motifnya bebas aja sesuai selera, asal kuenya cantik ya teman-teman, supaya laris manis kalau dijualin karena menarik minat pembeli. Nah, motifnya udah selesai saya buat. Selanjutnya, kita tarik-tarik aja dengan tusuk lidi ke atas dan ke bawah membentuk bunga ya, teman-teman.
Nah, pada tahap pembuatan motif dan pengisian adonan ke dalam cetakan, kukusannya boleh kita panaskan terlebih dahulu supaya kalau udah selesai kita bentuk adonan motifnya, langsung dikukus tanpa menunggu terlalu lama di suhu ruang. Pastikan menggunakan kukusan yang airnya sudah panas serta mendidih. Masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan, kita kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan tidak pecah. Dikukus selama 25 menit sampai matang. Setelah 25 menit, apem tapenya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Terlihat ya kalau kuenya mengembang semua, menul-menul dan cantik banget. Langsung aja kita keluarkan kuenya satu persatu dari kukusan. Dan untuk kue ini wajib banget dikeluarkan dari cetakan selagi masih panas supaya tidak lengket. Nah, kalau udah dikeluarkan semua, selanjutnya kita mengukus sisa adonan sampai adonannya habis dan matang semua. Nah, ini dia tampilan dari kue apem tapenya sudah matang semua, cantik dan cakep banget. Warnanya menarik banget ya teman-teman. Dan bisa terlihat motifnya juga tidak tenggelam, cantik banget. Kuenya terlihat mengembang dan menul-menul semua. Hasil dari satu resep saya dapat sebanyak 15 buah kue apem tape. Hasilnya banyak banget ya teman-teman. Modalnya juga hemat dan dijamin laris manis kalau jualan kue yang satu ini. Nah, kue apem tape ini juga cocok loh dimakan dengan kelapa parut, tapi tidak dimakan dengan kelapa parut yang dikukus pun tetap enak karena basic kuenya ini sudah enak. Bisa terlihat ya kalau kuenya ini sangat lembut, empuk, mirip banget sama squishy. Pori-porinya juga halus banget. Ketika saya belah, lembutnya berasa banget dan untuk rasanya ini enak banget ya teman-teman. Manisnya pas, gurih santannya berasa, aromanya wangi, dan tekstur kuenya juga sangat lembut serta empuk. Kalau udah coba kue yang satu ini pasti ketagihan. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena sangat mudah dibuat dan rasanya enak. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.